Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demian Tazira Imanu dengan nomor NPM 252311028. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis performa ekspor dan impor komoditas HSCOT 16 pada tahun 2025. Hal ini mencakup tentang prepared meat, fish, crustaceans, and molluscus. Jadi untuk pembahasannya, yang utama kita akan pengenalan tentang apa itu HSCOT 16 dan kenapa penting dianalisis, lalu metode seperti data bulanan dari Januari hingga Desember 2025 dan cara pengolahannya. Lalu yang ketiga ada hasil utama, total ekspor, impor, surplus, serta rata-rata bulanan. Lalu interpretasi tentang makna tren ekspor, impor, dan surplus, serta rekomendasi strategi agar performa perdagangan terus meningkat. Jadi intinya kita melihat apakah nilai ekspor lebih besar dari impor, lalu bagaimana arah perdagangannya selama 1 tahun. Oke, yang pertama, apa itu HSCOT 16? Jadi HSCOT adalah sistem klasifikasi barang internasional yang digunakan dalam perdagangan antar negara. Dengan HSCOT, barang ekspor dan impor bisa dicatat secara lebih seragam. Lalu HSCOT 16 itu spesifiknya seperti mencakup olahan daging, ikan, krustasi, moluska, atau produk yang olahan-olahan sejenis. Hal ini berkaitan dengan sektor pangan, perikanan, dan industri pengolahan. Potensialnya juga menjadi super ekspor jika memenuhi standar kualitas pasar internasional. Selanjutnya, tujuan dan metode analisis. Tujuan utamanya menganalisis perkembangan ekspor dan impor HSCOT 16 secara bulanan, mengidentifikasi, terus menilai apakah neraca perdagangan tersebut itu surplus atau defisit, serta melihat daya saing komoditas di pasar internasional. Metode sederhananya tuh data bulanan seperti ekspor dan impor Januari sampai Desember 2025, pengolahannya total, rata-rata, nilai tertinggi atau terendah. Untuk analisisnya seperti surplus atau defisit dan interpretasi tren. Jadi tujuan analisis ini adalah untuk melihat perkembangan ekspor dan impor, mengetahui tren perdagangan, mengevaluasi surplus atau defisit, serta melihat daya saing itu di pasar internasional itu seperti apa. Selanjutnya di sini ada data gitu, gambaran besar hasil tahun 2025. Selama 2025 seluruh bulan menunjukkan kondisi surplus ya. Berdasarkan data di sini tuh total ekspor tahunan mencapai sekitar 9,66 miliar dalam satuan data. Sedangkan total impor sekitar 0,51 miliar. Karena ekspor jauh lebih besar ya, total surplusnya mencapai 9,15 miliar. Hal penting yang perlu ditekan di sini adalah semua bulan 2025 mengalami surplus, artinya tidak ada bulan yang menunjukkan defisit di sini. Jadi makna utamanya yaitu ekspor jauh lebih besar dibandingkan impor. Surplus terjadi konsisten dari Januari sampai Desember. Komoditas HSCOT juga memberi kontribusi positif gitu pada neraca perdagangan. Selanjutnya di sini ada tren ekspor dan impor bulanan ya. Keduanya meningkat tetapi ekspor sudah jauh di atas impor. Pada grafik ini terlihat gitu bahwa ekspor dan impor sama-sama meningkat dari Januari sampai Desember. Jadi grafiknya tuh meningkat, nggak ada penurunan. Namun garis ekspor berada jauh di atas garis impor. Ekspor naik sekitar 0,12 miliar menjadi berapa ini? 1,53 miliar pada Desember ya. Sementara impor naik tetapi nilainya tetap jauh lebih kecil gitu. Jadi tren perdagangan bisa dikatakan positif. Selanjutnya surplus perdagangan bulanan. Pada slide ini menunjukkan gitu surplus perdagangan setiap bulan. Surplus terjadi gitu, nilai ekspor selalu lebih besar dibandingkan impor. Surplus terkecil pada Januari, sedangkan surplus terbesar terjadi pada Desember ya. Jadi poin pentingnya tidak ada bulan yang mengalami defisit. Selanjutnya periode tertinggi dan terendah nih.
Januari menjadi awal terendah baik untuk ekspor, impor maupun surplus gitu. Sementara Desember menjadi periode tertinggi. Perbandingan menunjukkan adanya peningkatan performa dari awal ya sampai akhir gitu, tetapi mengalami perkembangan. Jadi grafiknya tuh seperti tangga gitu, dari rendah hingga tinggi. Selanjutnya di sini interpretasi perkembangan ekspor. Kenaikan ekspor menunjukkan peluang pasar internasional yang semakin besar gitu, yang dapat dibaca dari tren ekspor ini. Yang pertama, permintaan pasar luar negeri, artinya terhadap produk olahan itu meningkat. Lalu kinerja industri pengolahan berpotensi semakin baik. Lalu untuk produk HS Code 16 di Indonesia ini punya peluang untuk memperluas ke pasar ekspor lain. Lalu standar mutu dan keamanan pangan perlu dijaga. Jadi untuk memaintain hal ini kita juga harus menjaga standar serta keamanan pangan agar tetap tumbuh. Intinya ekspor adalah pendorong utama untuk surplus. Selanjutnya interpretasi tentang perkembangan impor. Jadi impor meningkat tetapi tidak mengubah posisi surplus, artinya masih dalam kapasitas aman, tidak melebihi ekspor. Impor juga mengalami kenaikan di sini pada Januari hingga Desember. Kenaikannya dapat dikaitkan dengan kebutuhan bahan baku, produk pelengkap atau produk olahan tertentu gitu dalam negeri. Impor juga bisa menjadi masalah dalam kata ini karena nilainya masih jauh di bawah ekspor. Tidak jadi masalah maksudnya, karena masih di bawah ekspor gitu ya. Jadi impor naik tapi masih terkendali, artinya masih dalam cakupan yang memang wajar. Lalu selanjutnya makna performa HS Code 16. Dari analisis HS Code 16 memiliki performa yang baik. Ekspor dominan menunjukkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Artinya kita memiliki suatu kekuatan gitu dalam produk-produk dalam negeri dan memang bisa bersaing itu di dunia perdagangan internasional. Selain itu juga surplus perdagangan memberi kontribusi positif terhadap neraca perdagangan dan dapat mendukung pertumbuhan secara industri pengolahan pangan. Namun faktor seperti ini biasanya tuh permintaan global, bahan baku, standar mutu dan kebijakan lainnya harus tetap diperhatikan. Itu udah hal yang wajib. Selanjutnya rekomendasi strategis. Ada beberapa rekomendasi di sini. Yang pertama ada tingkatkan kualitas, seperti produk harus memenuhi standar. Lalu perluas pasar ekspor, tidak bergantung kepada satu pasar, artinya dia lebih mempunyai cabang gitu misalnya. Lalu yang ketiga, perkuat industri pengolahan, nilai tambah produk perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif. Selanjutnya ada jaga pasokan bahan baku, ketersediaan bahan baku dan distribusi harus efisien, serta perkuat kerjasama perdagangan, dukungan kebijakan dan kerja sama internasional penting untuk ekspor. Sebagai penutup, berdasarkan analisis komoditas HS Code 16 gitu, Indonesia tahun 2025 menunjukkan performa perdagangan yang positif karena ekspor selalu lebih besar dibandingkan impor dan menghasilkan surplus sepanjang tahun. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.